janggal nih ada Koko tapi nggak ada Soimah. Itu suaminya. Beda. Itu suaminya. Iya. Aduh, kita kedatangan Pak Ustadz nih. Assalamualaikum. Bener ini kita manggilnya Koko ini. Koko aja. Koko aja ya? Bukan Ustadz, masih biar kita santri ya, sepantaran sudah gitu. aja. Iya. Rasanya. Gua tanya umurnya baru insya Allah tahun ini 35, Pak. Iya, November Bukan ini 47. Nis, makasih nih. Kalau secara umur nggak apa-apa. Iya. Tapi kan dari awal tadi gua udah nanya. Jadi harusnya Anun dulu tadi. Jadi Wedi baru aja mengungkapkan udah lama sebenarnya pengen ngundang Ko Denis untuk ngobrol-ngobrol. Makanya hari ini baru keturutan. Plus habis podcast ini rencananya Wedi mau bikin pengajian di sini sekalian sama teman-teman. Iya. Ini sebenarnya buat teman-teman sih ya. Kenapa lu udah lama pengen menghadirkan Ko Denis? Adem gitu. Cara penyampaiannya adem gitu, tapi ada fenomena menarik menurut gua di waktu beberapa belakangan ini nih, kan gua melihat Ko Denis nih sosok yang tutur katanya soft spoken gitu, tapi pada saat ada hal-hal yang harus dikritisi, beliau tuh nggak sungkan juga untuk mengkritisi. Oh gitu. Nggak kebayang sama gue ya. Gue pikir kan, ya udah soft spoken ya udah gitu. Tapi begitu dia mengkritisi, ya kelihatan juga kalau gitu. Oke. Ada gitunya juga tuh. Berarti nggak apa-apa nih kalau gue bikin agak panas dikit gitu. Ya nggak apa-apa kali. Banyak sekali keresahan itu. Bener. Kita lihat maksudnya. Dia tetap bisa soft spoken apa enggak gitu. Mari kita mulai dengan Kayaknya pertanyaan pasti yang soft pertama spoken. yang sudah aku tahan dari tadi ya. Pirti nyiin nih. Iya. Kan begini, menurut yang kita yakini, Alright. daun yang jatuh dari pohon itu aja udah atas izin Allah. Iya. Berarti hal yang sesederhana itu aja udah atas izin Sudah Allah. tertulis. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Allah memberikan izin terhadap semua yang terjadi hari ini terhadap bangsa ini yang efeknya ke banyak orang. Oke. Itu dulu deh, itu dulu. Itu udah mencakup banyak hal ya. Itu udah mencakup banyak hal kan. Maksudnya pasti ada akibat. Sebelumnya ada sebabnya. Oke. Ya, inti pertanyaannya yang saya tangkap nih, maksud Andika, kenapa Senangnya sama rasanya. Karena gini. Oke. Maksudnya itu udah mencakup banyak hal. Nggak apa-apa, dibip aja. Itu udah mencakup banyak hal kan. Kita nggak menyalahkan satu dua pihak. Tapi ini pasti rentetan kejadian ini kan kayak mata rantai aja. Makin nyambung, makin nyambung. Nah ini kan menimbulkan damage yang luar biasa dan yang dirasakan sama banyak orang. Saya pernah menanyakan ini ke AI. Ya, maksudnya Apa jawabannya ayah? Nah, ada jawabannya, makanya di sini gue coba. Disuruh pindah sama AI kabur. Kenapa? Disuruh kabur dari Indonesia. Bukan. Kalau AI diajak ngobrol itu kan dia nggak judgmental kan. Ya kan? Maksudnya dia memaparkan gitu secara teknis, memaparkan dan dia meladen kemarahan-kemarahan saya lah. Nah, sekarang saya mau nanya dari segi spiritual aja. Oke, Religius silakan. Itu. AI-nya bukan AI syariah lagi ini. ada yang sorry ya. Baru tahu gue. Jadi semuanya lagi dikasih ladang ujian. Karena kita bukan di tempat tinggal, kita di tempat meninggal. Bisa jadi ada harinya nanti kita malah bersyukur jadi orang Indonesia. Karena ya tadi ujiannya seperti itu. Jadi bisa jadi ada harinya nanti kita udah ngantri ini di hari akhir. Terus ngelihat ya Allah itu orang siksaannya berat amat ya.
Bro, dosa itu orang apa bro? Dosanya ini nih. Waduh, mana gue juga pernah. Belum tobat lagi selagi hidup. Pas giliran nyampe pengadilan Allah, giliran kita lolos. Kok lolos? Kan kamu jadi orang Indonesia. Siapa tahu. Kan? Ujiannya berat. Nggak ada yang rugi. Serius. Kan kamu nanti keturunan belasan tahun. Kan kamu suaminya main slot melulu. Kan kamu anaknya bandel. Kan kamu apapun itu. Karena bukan berarti nggak boleh bahagia di sini. Iya. Tapi memang Allah udah jadiin tempat bahagia sesungguhnya, yaitu surganya Allah. Cuman ya udah, kita mah ladang amal aja. Termasuk juga mohon maaf, siapapun yang lagi jadi pemimpin dia juga lagi diuji. Makanya kalau ngelihat ada yang blunder dari pejabat, kalau ngelihat mah sebetulnya kalau pribadi ya bukan kemarah sih, lebih ke kasihan sih. Ya Allah, biasanya kadang udah umur segitu tuh biasanya fokus ibadah, ngumpulin bekal. Ini malah dapat ujian nanggung urusan ratusan juta orang, di mana kita tahu bakal wafat. Dan nanti di sana dinar dan dirham kata Nabi nggak laku lagi. Yang laku apa? Amal soleh. Bisa jadi nanti akan ada orang yang disebutkan di hadis. Orang nanti nuntut, saya pernah dizolimin sama dia ya Allah. Ya udah bayar. Pahalanya orang itu ditransfer ke yang jadi korban. Si pelakunya udah nggak punya pahala lagi. Dosa si korban ditransfer ke sama yang pelaku kejahatannya. Baru ditanggung sama satu orang udah bangkrut. Nengok ke belakang. Aduh, ada 270 juta orang lagi. Mau bayar pakai apa? Udahan kali ya ngobrol. Oke. Gini kita berdua di sini memposisikan jadi orang bodoh aja ya. Kita jadi orang bodoh. Dalam segi apapun, dari segi pengetahuan, dari segi iman dan lain-lain ya. Izinkan kami untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan memang karena ketidaktahuan aja, karena kita bodoh aja. Nah, kalau misalnya kita dihantam dengan damage yang begitu besar, kemampuan orang menerima damage-nya kan beda-beda. Betul. Ya kan? Itu udah banyak faktor cara orang menerima damage yang luar biasa ini. Lalu misalnya ada orang nyeletuk, tapi kan realita hidupnya nggak bisa kayak sekarang harga kebutuhan naik kan nggak bisa dibeli pakai sabar. Betul. SPP anak kan nggak bisa dibayar hanya dengan bersabar kayak gitu-gitu. Betul. Gimana caranya itu kan emosi yang bicara kan. Gitu. Kita kan pasti mati. Dan misalkan suatu saat kita nanti nyampe surga. Bisa jadi bukan karena ibadah kita. Bisa jadi gara-gara sabarnya kita ngadepin ujian tadi. Udah hidup bener lurus malah dipajakin 22%. Tapi tetap soft spoken. Iya, gini. Oke. Maaf ya Pak Dika, saya salah ngundang orang. Nggak adil dong buat orang-orang yang udah berusaha hidup lurus. Iya. Taat aturan. Berusaha sekuat mungkin untuk akhirnya menjadi lilin buat orang-orang sekitarnya, menghidupi keluarga dan lain-lain. Tapi kena damage dari kesalahan orang. Kebijakan misalnya. yang salah. Ya, kesalahan orang lain, misalnya kesalahan orang lain dalam pilihannya, kesalahan orang lain dalam mengambil keputusannya, memilih orang-orang yang memimpin kita. Kayak gitu gimana? Terhadap orang-orang yang pada akhirnya ya udah kita terima kenyataan rule of game-nya gitu. Iya. Gua kalah, gua harus ngikut lu. Tapi ternyata lu juga nggak baik juga gitu. Memang di dunia kan tempatnya nggak adil loh gitu. Kita dijahatin orang aja kan kadang bukan gara-gara dia jahat loh, karena dia manusia aja. Kayak contoh kita nolongin orangnya pengen balas budi, mati duluan. Dia berarti kan nggak balas budinya bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia gitu kan. Jadi emang dunia tuh terbatas gitu. Kapan bisa nggak terbatas keadilannya? Ya itulah perannya Allah di situ. Perannya hari akhir, perannya hari pembalasan tuh di situ. Iya, dia udah bener-bener hidup lempang lurus. Tapi gara-gara akhirnya kesalahan orang, kebijakan orang yang ada pesanan dari orang-orang lagi, wallahu alam apapun itu. Maka gara-gara kejahatan itu dia jadi lebih lapar, dia jadi lebih sulit. Tapi sekalinya dia ridho di hadapan Allah juga nggak mungkin Allah sia-siakan itu derajatnya nanti di surganya Allah. Kalaupun ternyata nanti meninggal nih, ternyata surganya nggak ada, paling cuma nyesel, tau gitu gua jahat. Kalau ternyata ada, jadi ya keadilannya nanti di sana. Tapi fitrahnya manusia itu kan memang lahir udah dibekali dengan emosi, dibekali dengan
dengan hal-hal kayak gitu ya. Kalau misalnya reaksinya pada akhirnya, reaksinya adalah marah ke sang pencipta. Kenapa? Karena mengizinkan ini semua terjadi dan akhirnya dia nggak sanggup dengan damage-nya. Wajar nggak kalau kayak gitu? Pada satu momen pada akhirnya dia marah. Kenapa sih diizinin gitu? Kalau misalnya daun yang jatuh dari pohon aja atas izin dia. Mau lihatnya dari sudut pandang mana nih? Kalau mau lihatnya dari adu nasib, orang yang jauh lebih soleh dari kita, contoh para nabi, pahala banyak, dosa nggak ada, ujian kok parah banget, dibuang ke sumur sama saudara kandungnya. Sekedar lelah ninggalin umatnya dimakan ikan paus. Ada yang digergaji sama umatnya sampai kebelah dua badannya. Ada yang menanti keturunan sampai puluhan tahun. Ya begitulah. Jadi kalau kita mau adu nasib nih, sengaja nih Allah ngasih contoh-contoh orang yang lebih takwa dari kita. Ya ada ujiannya kayak begitu kan, emosinya sih wajar sih. Tapi masalahnya kan tinggal kita mau jadi orang kayak gimana nih. Kayak misalnya ada rumah tangga, punya anak 8, orang tuanya susah. Kan itu nanti macam-macam nih. Ada yang ngerasa, oh orang tua saya salah sih ngedidik saya benci dengan dunia ini. Ada. Tapi juga ada anak yang, kalau begitu saya harus ngangkat derajat keluarga saya. Saya berarti harus jadi orang yang gak malas karena terbukti, misalkan dulu ada yang malas akhirnya seperti ini. Kalau begitu saya berarti harus kerja lebih keras daripada orang-orang pendahulu saya. Itu orang bisa ngambil pilihan, segitu nggak ngomongin agama. Ya kita ngomongin tentang sesuatu yang pasti akan kita temui, hakul yakin. Kalau Koko yakin banget, tanggung jawab setelah kematian itu benar-benar ada. Dan ingat, pahala itu nggak didapat cuma dari kita sholat nonggeng sujud doang. Kita sabar ngadepin kayak gitu aja, ya itu dia, bisa jadi itu yang pahalanya lebih besar. Luar biasa loh, orang ada yang mohon maaf ya, sekali hubungan bebas hamil langsung mudah segitunya. Kita tahu ada orang yang puluhan tahun itu demi punya garis 2, sekian banyak harta, uang, tangisan, tespek garis 1 melulu, tapi mereka akhirnya bisa tetap, ya sudah, Allah jahatnya belah mana gitu. Emang kita mau lihatnya dari sudut pandang mana dulu nih. Orang main bola aja coba. Dia ada yang rela keluar duit, bayar lapangan, jungkir balik kena sliding tackle, pulang nyengir. Seru ya mainnya. Coba yang nggak suka main bola. Amit-amit ngapain kok main bola? Bola 1 direbutin puluhan orang, beli bola 20 biji juga gua bisa. Satu hal harus sama main bola. Kita mau lihat apa nih? Ini mau pakai mental apa nih? Mental nyalahin terus. Nggak bikin dunia berubah juga. Atau pengen bikin pakai mental jadi lebih baik. Istilah. Ya tapi kalau yang marah satu orang mungkin salah, bisa jadi dia point of view-nya berbeda. Tapi kalau yang marah banyak orang, ya akan ada tetap yang nggak marah juga. Kalau marah banyak orang ya akhirnya memang kena batunya yang si orang yang kena marah ini juga. Di akhiratnya nggak selamat, di dunianya juga lebih nggak selamat. Itu udah paling rugi sih sebetulnya. Makanya ketika kau pernah bikin konten juga waktu akhirnya kepilih 2024 tuh ya. Kau bilangnya kayak begini, siapa yang paling menang dari pemilu ini? Sederhana, yang paling tambah dekat sama Allah aja. Kepilih atau nggak kepilih, tapi setelah itu dia jadi tambah banyak sujudnya ke Allah, udah dia yang paling beruntung. Jadi definisi sukses aja udah beda dulu nih, apa dulu nih. Jadi kalau bagi sebagian orang ya memang sukses, aku punya jabatan, ya dagelan aja kayak gitu doang. Terbatas, akhirnya punya semuanya nih. Semua orang rebutan ketemu, semua orang pengen rebutan menjilat dan segala macam. Nggak cukup waktunya sehari 24 jam, perlu makan, perlu tidur, gituan doang. Tahu-tahu mati repot. Tapi kalau misalkan nih menyambung dari Andika, poinnya sebenarnya gini. Anggaplah ini ujian kita di kehidupan untuk hal menyenangkan dan hal baik di kemudian hari gitu. Tapi sebagai manusia, ketika ada sebuah kondisi, kepahitan, ketidakadilan, bagaimana kita harus menyikapinya? Apakah kita kembali ke poin awal yang tadi Koko bilang bahwa ya udah kita terima aja ini ujian kita, atau ikhtiar, kita ikhtiarnya salah satunya untuk bagaimana tetap bersuara walaupun mungkin aja suara kita nggak didengar gitu. Tapi paling tidak gini, simpelnya gini. Ada satu kondisi paling nggak kita menentukan sikap kita mau berada, kaki kita ada di kanan atau di kiri. Menurut Koko gimana? Ikhtiarnya bebas. Yang penting satu tadi, membuat kamu tambah banyak pahala nggak, tambah dicintain Allah nggak. Kita saudara-saudara kita punten ya, di sesama gerakan Islam ya. Ada yang benar-benar fokusnya akhirnya dia ikut sistem pemerintahan yang sekarang, pengen berusaha ngebaikin dari dalam, husnuzon, silakan.
Ada yang benar-benar pengen ganti aja udah sistemnya pakai sistem Islam. Kita pengen diriin khilafah dan yang lain-lain. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang akhirnya tetap ngedidik umat, ya udah ini sistem seperti ini harusnya salah diganti dengan menurut Nabi dulu seperti ini. Ya apapun sebetulnya, silakan. Nggak ada yang sia-sia. Yang sia-sia cuma satu, kalau malah jadi tambah banyak dosa. Udah mah dizolimin sama orang, terus akhirnya dia ngambil sikap yang ke dirinya zolim, ke orang lain juga zolim. Jadi ya nggak untung dua-duanya. Mau ngambil langkah apapun, mah enggak. Sama seperti kayak misalkan, bukan berarti ketika akhirnya kalau ngomong kayak gini, kita ternyata punya teman yang toksik banget, selalu minjem duit, selalu ngancurin. Terus akhirnya giliran dia minta tolong, padahal udah berkali-kali khianat, kita tetap, oh silakan sakiti aku aja. Enggak. Kita jaga jarak boleh. Tuh putus hubungan dulu sama dia boleh. Enggak bantuin dia dulu. Kita nolongin orang kan nggak harus sesuai permintaan dia dong. Kita udah tahu dia minjem duit selalu khianat terus. Berarti cara nolongin dia gimana? Jangan dikasih duit. Ya sekarang kita pengen berontak, pengen gimana segala macam. Silakan juga ikhtiar. Asal itu dia tadi. Berontaknya juga jangan jadi kezaliman yang lain. Ngerusakin gedung, ngerusakin apa. Apa nih yang mau kita lakuin nih? Karena ya sebetulnya contohnya sudah lengkap. Emang Nabi dilahirin udah dalam kondisi ideal. Mau dibunuh kok beliau juga. Kita belum sampai pengen dibunuh nih. Baru ya gini aja digeprek gini pelan-pelan ya. Susah nyari kata halusnya nih soalnya. Gitu. Ngambil sikapnya. Oke. Ini boleh dipakai? Boleh diminum juga. boleh. Boleh diminum juga. Tapi kan nggak semua orang ya punya Pikiran kayak gini. jalan pemikiran sepanjang itu ya. Ya, makanya dakwah. Karena gini. Saya nggak sebut banyak orang deh gini. Kadar keimanan orang kan beda-beda. Ya. Terus di dunia yang semakin modern ini semakin nyata terlihat juga karena informasi beredar begitu cepat, jendela informasinya juga banyak, jadi orang bisa lihat. Pada akhirnya negara kita ini kan mayoritas Muslim, jumlah penduduk Muslimnya besar. Tapi perilakunya tidak mencerminkan. Ya, oknum Muslim lah ya, masih itu banyak yang gitu. Banyak dan itu nggak perlu waktu lama untuk kita mencari gitu. Maksudnya yang kemarin pulang haji juga korupsi jalan terus. Iya kan? Iya kan, 1 miliar per hari ya kan. Itu yang diberitakan, kita nggak tahu kenyataannya gimana ya. Buat apa ya duit segitu? Iya nggak tahu ya. Kita nyari duit keringat sampai pantat ya. Itu dalam 1 M sehari. Di jalan ada yang lagi macet-macetan loh ini. Demi ngumpulin receh, Masya Allah. Iya makanya. Dan itu dia. Udahannya dia tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku mah masih kerja. Yang lain nggak punya kaki, harus disuapin. Jadi ya, nyadar nggak sih? Iya kondisinya kayak begini. Tapi kalau kau pengen husnuzonnya, berapa banyak orang akhirnya jadi ambil wudhu terus sujud di hadapan Allah. Mohon maaf ya, kita kan jadi manusia yang kalau misal ternyata negara ini udah ideal seideal-idealnya, kita nggak ngapa-ngapain semuanya dibagiin duit saking negara ini untungnya, BUMN gak ada yang dikorupsi dan yang lain-lain semuanya. Jujur, kayaknya kita pada nggak mau sujud deh. Kayaknya kita ngaco semua. Kayaknya kita tengil semua gitu. Karena hidupnya terlalu enak gitu. Iya, Rasul kan akhlaknya mulia bukan karena dengar ikut seminar Mario Teguh kan? Iya, beliau akhlaknya mulia digeprek kehidupan loh. Dari kecil yatim piatu, dibuang oleh umatnya, pengen dibunuh oleh umatnya sendiri, dikasih tahu kebaikan malah diancam dibunuh, dilemparin kotoran. Ya gitu, kita kan ya jujur ya. Kita bisa jadi lebih gampang sujudnya ketika ada kepahitan gitu. Dan kalau gara-gara ini kita akhirnya jadi husnul khotimah, sujud di hadapan Allah. Kalau meyakini happy ending terbaik ya itu gitu. Daripada akhirnya berhasil mencapai puncak setelah berapa kali gagal pemilu, ups. Mantep nih ngundang nih, mantep nih. Iya, tapi nggak jadi amal soleh, nggak jadi pahala. Gini loh, mati bakal, tanggung jawab bakal. Terus buat apa hidup panjang-panjang kalau cuman buat nambah kuota siksaan pas setelah mati doang gitu. Kayaknya lebih beruntung anak kecil di Palestina dong, lagi kecil nggak ada dosa kena ledakan udah ada. Iya, pahit sih, kasihan yang kayak gitu. Cuman ya itu dia.
Allahnya yakin, hakul yakin, maha adil. Cuman memang yang yang ditakutkan manusia itu kan kekhawatiran terhadap ketidakpastian. Iya. Nah ini kan yang sedang terjadi. Oke. Semua orang jadi khawatir nih. Arahnya bakal semana. Kalau seandainya kita bisa tergambar nih, ujung kerusakannya di sana. Misalnya gitu ya. Kita bisa ngukur diri. Masih kuat sih kayaknya gue untuk nyampe sana. Gitu. Ini kan masalahnya itunya nggak bisa ketebak. Nggak bisa kelihatan. Iya kan? Kalau kata kau mah begini. Kita mah udah teriak nih sama supirnya gitu. Hati-hati loh, ini jalanan udah mulai nggak bener loh ini. Ini udah mulai nggak bener. Kalau misalnya kita tahu ujungnya di sana, nggak apa-apa deh, dikit lagi kok nggak benernya. Habis itu mungkin aspalnya lebih enak gitu. Nah ini kan problemnya adalah kita nggak bisa lihat. Ini ujungnya. Dulu, kelihatan kok ujungnya. Mati, serius. Jadi semua, iya memang iya. Berarti secara mindset yang kita harus tanamkan di kepala kita, harus selalu ingat itu. Nah kata manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan sepanjang sejarah manusia ada, manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati. Itu kata Nabi. Dan yang paling banyak menyiapkan bekal untuk hari itu. Sehat nggak sehat mati, korupsi nggak korupsi mati. Iya sih. Presiden atau rakyat mati juga. Dan ujung-ujungnya siapa yang paling beruntung? Yang nyampe surganya Allah. Atau kalau pengen dunia nih, standar dunia, ya udah ikut hadis Nabi lagi. Nanti akan datang Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun, semua orang akan masuk Islam. Dan dunia akan diatur dengan Islam dengan akhirnya menjadi damai, rakyat sentosa. Baru kiamat, gunung pada meletus segala macam ketika semuanya udah jadi kebaikan. Kapan? Gimana caranya? Nggak tahu. Cuman masalahnya Nabi nggak bisa bohong. Tinggal sambil nunggu hari itu, kita di pihak yang mana? Jadi kebaikan atau tetap ngaco? Karena waktu Nabi Ibrahim dibakar sama api aja, semut ngelemparin tuh air, diledekin sama cicak. Menurut hadis ya. Jadi ngapain? Emang air yang kamu lemparin sebesar apa? Meskipun aku nggak bisa matiin apinya yang membakar Nabi Ibrahim, setidaknya Allah tahu aku berada di pihak yang mana. Nggak ada yang sia-sia kan? Kelihatan jelas. Berarti itu nyambung dengan yang tadi saya bahas dong kok. Yang mana tuh? Ya maksudnya ketika ada sebuah kondisi. Mana sih? Ya maksudnya ketika melihat ada sebuah kondisi, paling tidak kita Maksudnya bersikap. pijakannya di mana sih? Pengen lihat. Masa pijakannya di mana? Jadi begini. Pijakannya tuh. Ya maksudnya ya pijakannya kan kita maksudnya kita kan ya nggak tahu, koreksi saya kok. Kan ada hati. Oh iyalah. Minum obat malam tuh. Minum obat malam. Sih kok nggak pakai dibaca. Kan ada gini. Namanya udah tua ya udah. Emang ada obat malam. Biar gini ya. Bukan. Biar gini. Enggak kok. Ada hati. Nih ya. Enggak tahu gue lupa pernah baca tuh gimana itu. Ada hati sebagai radar terbaik dalam hidup. Antara kehidupan. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu, misalkan mau minum aja gitu. Tapi ketika hati bilang, jangan Wendy. Nah itu kan kadang-kadang kayak alarm. Atau jangan-jangan gak usah gua minum gitu. Pasti ada sesuatu misalkan gitu. Nah ini kan dalam satu kondisi yang tadi Koko bilang. Ada sebuah kondisi kurang menyenangkan dan berefek ke kita. Apakah seperti semut tadi kita menunjukkan keberpihakan kita gitu. Apakah nanti katanya nggak tahu benar atau enggak. Kita juga dimintai pertanggungjawaban bahwa ketika terjadi sebuah masalah, let's say misalkan atau sebuah kondisi, peduli nggak pedulinya juga bakal dipertanyakan nanti, bakal ditanya gitu, kenapa kamu untuk masalah ini kamu sepertinya tidak peduli. Ya cuek-cuek saja. Makanya kan itu setiap kali ngelihat kezoliman itu kan Nabi membagi menjadi beberapa tingkatan. Kalau kita ngelihat zoliman, pertama kata Nabi, cegah dengan tanganmu. Itu juga kias untuk kekuasaan.
Kayak misalkan kita sanggup mencegah di perusahaan kita nih ternyata ada yang mencuri misalkan. Dia punya kemampuan untuk misalkan nerapin peraturan atau pasang CCTV, itu kan hak si pemimpin kan. Nah kalau si temannya kan nggak bisa, siapa lu masang-masang CCTV, orang kita sama-sama karyawan kok. Kalau tidak sanggup dengan tangan, maka cegah dengan lisan, nasehatin. Cegah dengan lisan juga nggak sanggup atau nggak mempan, maka minimal ingkari dengan hati. Namun itu adalah selemah-lemahnya iman ya, tapi tetap masih iman gitu kan. Jadi emang nanti setiap orang akan beda nih ketika dia jadi pemimpin, ketika dia jadi rakyat, ketika dia jadi apapun perannya. Allah akan ngelihat nih dia semampu apa perjuangannya. Makanya ketika nanti kita kayak sedekah, ada sedekah yang 1 miliar, tapi masalahnya rekening dia 18T, dan itu juga dia sedekah cuman gara-gara nggak enak ada kamera. Maka biasa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah, ya kan? Sedangkan ada orang sedekah 10.000, padahal di dompetnya cuma 2 nih, satu warna ungu, satu warna kuning. Ya Allah, engkau yang ungu, ya Allah, saya yang kuning, nggak apa-apa. Dan nggak lihat, nggak ada yang muji, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang minta foto. Tapi ya murni karena Allah. Makanya kan kalau nanti, makanya bab niat sama bab keikhlasan itu nanti kalau kita mengkaji Islam lebih dalam, oh itu luar biasa pentingnya. Karena bahkan Nabi menyebutkan, so, kalau nanti suatu saat kita nyampe surga, kalau mau jujur bukan karena amalan kita, tapi karena kasih sayang Allah aja. Nah kalau manusia kan berbuat 1000 kebaikan bisa dilupain loh, gara-gara sekali salah. Nah kalau Allah kita berbuat 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Meskipun itu perkara nyelamatin lalat yang kecemplung atau gimana, atau misalkan nyingkirin ranting yang ngalangin orang, nggak ada yang muji, nggak ada yang moto, nggak ada yang minta foto tanda tangan segala macam. Tapi kalau itu kita ikhlas lillahi ta'ala, bismillah, bisa jadi amalan itu yang paling besar di sisi Allah. Jadi kalau kayak gitu berarti enak dong, adil. Kebayang kalau misalkan masuk surga harus yang paling kaya dulu, ya yang menang koruptor doang dong. Kalau misalkan masuk surganya kayak begitu kan enak, adil, siapapun boleh gitu kan. Termasuk yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia tetap berusaha beramal soleh, berbuat baik, nggak pernah marah dengan takdir Allah. Adil kan jadinya. Nah, ya enak kayak begitu. Ini kalau di stretch lagi ke spektrum yang lebih luas ya. Apa yang terjadi di kondisi hari ini kan bukan hanya karena faktor internal yang terjadi di negara, tapi kan ada faktor eksternal juga. Si ini perang sama ini punya kepentingan bisnis sama ini, si ini mau menghasut ini supaya ini mau, maksudnya ini big picture-nya ini juga apakah ini sudah dituliskan dalam? Sudah dituliskan. Emang kemunculan orang-orang penyembah susah sekali ngomongnya ya. Maksudnya mereka kan konspirasinya mereka Illuminati apa segala macam gitu-gitu ya. Iya. Maksudnya memang sudah dituliskan gambaran dunia hari ini di Quran. Kalau tentang Illuminati mah jelas di hadis nggak ada. Tapi ada tentang nanti ada titik puncak ketika Nabi membagi zaman menjadi 5, zaman kenabian, terus zaman Khulafair Rasyidin, terus zaman Mulkan Al-Dhon, kerajaan yang menggigit, terakhir di 1924 Turki Utsmani runtuh, terus sekarang Mulkan Jabarian nih, ada kezoliman di mana-mana, baru nanti ada zaman Khilafah Al-Minhaj An-Nubuwah, ada kepemimpinan di mana dijalankan dengan sesuai syariat Nabi, yaitu nanti ketika Imam Mahdi muncul, terus nanti Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, ya itu memang semua ada hadisnya. Dan nanti kan yang disebut kayak tadi Antichrist dan segala macam, Illuminati kan itu menanti kedatangan si Antichrist itu nanti kan, si Dajjal itu nanti kan. Ya walaupun ya akhirnya ujung-ujungnya kalau kita beriman kepada hadis Nabi ya ujung-ujungnya mati juga. Kapannya nggak tahu. Iya maksudnya pemimpin yang punya kekuasaan luar biasa itu diizinkan untuk membuat kerusakan sedemikian rupa. Ya itu gitu. dia sih, kasihan sih justru karena berarti nanti kebayang itu digeprek sama setrikaan nerakanya berapa lama itu. Ya mereka percaya atau nggak percaya urusan dia. Cuman masalahnya kalau bicara percaya atau nggak percayanya kan berarti balik lagi ke Quran kan. Masalahnya udah sekian abad orang berusaha mencari kesalahan di Quran, nggak ketemu gitu. Jadi berarti pilihannya antara Quran nggak ada salahnya atau benar-benar ngaco sama sekali. Kalau ternyata ngaco kita udah benar ya paling tadi nyesel. Tau gitu gue nggak jadi orang baik. Tau gitu gue ateis aja nggak ikutin Quran. Kalau ternyata benar. Dan masalahnya makin kesini makin kebukti hadis Nabi atau Quran teh pada jadi nyata semua. Ya. Makanya walaupun bahasa hadis di zaman itu bisa jadi kayak misalkan contoh Dajjal nanti itu disebutkan oleh Nabi
bahwa memang dia akan diberi kemampuan oleh Allah untuk berpindah tempat. Nah, wallahu alam nih, ada yang mengartikan ya sekarang udah ada pesawat, memang bisa. Cuman di zaman itu kan ibarat kita pegang handphone kita mundur ke 50 tahun lalu aja kan dikira orang aneh. Lu bawa apa sih benda-benda kayak begitu? Cuman kan ya nanti bisa jadi secara harafiah teleportnya wallahu alam, bisa jadi ya maksudnya kayak tadi pagi ini di negara mana, siang bisa negara mana, malam bisa di negara mana lagi. Ya hadis ada terkait itu. Tapi terkait gimana cara mikirinnya, daripada otak kita nggak nyampe, kita mau ngapain dulu nih yang sekarang nih? Kebaikannya apa yang kita lakuin nih? Karena itu dia, sekecil apapun ada artinya gitu. Ibarat kayak kita bangun masjid. Bro, ini 10.000 bangun masjid ya. Ternyata masjidnya belum jadi, kita meninggal duluan. Nanti di hari akhir kan dapat buku catatan amal. Terus misalkan ternyata nggak kecatat nih yang 10.000, komplain. Kenapa yang 10.000 saya bangun masjid nggak kecatat? Kan tidak mungkin dijawabnya kayak gini. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin, emang urusan nama pemerintah lama cairnya. Ada saja ujungnya. Ada saja ujungnya. Itu duit masih di kantong, masjid belum jadi, hati udah niat, udah ada pahala niatnya loh. Apalagi dilakuin, ada pahala perbuatan. Itu dia, kita mah lagi manenin amal-amal kecil gitu aja. Makanya suka ada guru-guru yang padahal soleh luar biasa, baik luar biasa, manfaatnya luar biasa, bantu banyak orang miskin luar biasa. Tetap aja mereka nyebut dirinya, saya mah cuma pemulung amal, mengutin yang kecil-kecil aja. Kita sekarang ngomong yang deket aja, yang terjadi sama kita mungkin. Gua akan mulai dari gua dulu. Iya. Ini kan lumayan carut marut ya gitu. Maksudnya usia gua juga udah nggak muda lagi. Udah kepala 4 tahun ini. Udah banyak pahalanya berarti. Amin. Uban udah mulai nongol di mana-mana. Jadi udah semakin berpikir gitu. Udah semakin berpikir berapa lama lagi sih waktu yang dipunya. Bisa jadi nanti malam. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, pemikiran-pemikiran kayak gitu memunculkan kekhawatiran pada akhirnya terhadap orang-orang. Kita pikirin orang-orang dalam sekoci dulu deh, yaitu keluarga inti gitu ya. Gimana nanti, kan kita pengennya memberikan yang terbaik untuk keluarga, istri mau anak, memberikan apapun kita usahakan yang terbaik. Bahkan kalau bisa jauh lebih baik daripada apa yang pernah saya dapat dulu. Nah, kekhawatiran itu tuh yang mengganggu belakangan ini, ditambah dengan faktor eksternal tadi yang sebenarnya saya nggak punya daya untuk ngontrol kekeosan yang terjadi. Saya nggak punya kekuatan untuk mengontrol keputusan yang diambil. Saya nggak punya kekuatan untuk bersuara lebih lantang untuk merubah ini. Nggak ada gitu. Kita bukan decision maker. Betul sekali. Pada akhirnya kita hanya fokus di yang skala terkecil dulu, orang-orang sekitar kita. Nah, tapi itu memunculkan kekhawatiran kayak gitu. Gimana cara terhindar dari itu? Maksudnya memikirkan mengikis kekhawatiran. Gimana caranya? Ya jangan mikirin sesuatu yang di luar kuasa kita yang nggak pasti ya. Apa yang contoh yang nggak pasti? Karena kalau misalnya kita mikirin rezeki, orang di luar sana detik ini juga ada yang lagi maksiat kok, tapi tetap dapat rezeki. Dari siapa rezekinya? Dari Allah. Terus masa kita yang udah hidup lempeng lurus Allah malah jadi pelit sama kita? Kayaknya nggak nyambung. Atau waktu kita masih janin di perut ibu kita, kerja nggak bisa, sholat nggak bisa, tapi ibu kita makan apa aja dapat rezekinya juga dari suaminya yang jungkir balik nyari nafkah. Akhirnya tumbuh janin itu besar terus terlahir. Pertanyaannya kan sederhana, itu janin yang pergi keluar nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki datengin janinnya. Itu kita stres mikirnya di otak. Itu otak kita belum jadi karena masih janin, udah perlu rezeki, stres aja belum bisa karena otaknya belum jadi. Udah diatur duluan rezekinya sama Allah. Terus kita udah segitu gedenya, udah segitu bisa sholat, begitu sujudnya, segitu ragunya sama Allah. Jadi kalau mau mikirin, mendingan mikirin sesuatu yang belum pasti. Kita mati kemana? Nah, punten ya, orang mau tiduran di rel kereta, kata Allah belum waktunya, itu rel lewat keretanya, masih nggak mati itu tuh orang. Karena dia tidurnya di rel sebelah sih. Betul. Iya. Ya kan suruh siapa nggak googling dulu ya kan? Iya, betul. Gitu. Salah. Jadi ya udah waktunya gitu. Emang niat dia tuh tidur di situ bukan bunuh diri. Bunuh waktu aja sebenarnya. Iseng gitu. Ya tapi kan manusiawi kan, kita punya pemikiran kayak gitu. Kalau kita punya petunjuk sih, makanya dulu
Kalau di Quran ya, di Al-Baqarah 133. Saya bacain ayat nggak apa-apa ya? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Enggak ada kesannya gini, saya baca dari enggak apa-apa. Emang kenapa tahu bahasa gitu apa gimana? Tahu kita bahasa apa gimana? Banyak setan dalam diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Nyeritain apa ini teh? Nyeritain Nabi Yakub. Dia raja, kaya raya. Beliau mau meninggal karena udah sepuh usianya. Meninggal, bentar lagi meninggal, ngumpulin anak cucu. Biasanya kalau misalkan udah mau meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Kebayangnya kan bagi warisan. Oke, ternyata beliau nggak bagi warisan. Beliau cuma nanya satu, ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian kamu sembah setelah aku? Karena nggak peduli ya, mau kamu anak pertama showroom, anak kedua apartemen, anak ketiga ini harta segala macam. Kamu nggak nyembah Allah, kita nggak kumpul lagi nanti di surganya Allah. Sekarang pun tanya, aku nggak ninggalin kamu apa-apa. Aku cuma ninggalin kamu satu, Tuhanmu Allah. Yakini itu dan bismillah. Kamu waktu belum punya otak, waktu masih belum punya otak dan perlu rezeki aja Allah tetap jamin rezekimu. Sekarang kamu bisa sujud sama Tuhanmu. Nggak mungkin Allah pelit ke kamu. Kalaupun ya kamu tetap diuji, emang kata Allah kamu takdirnya harus lapar tapi kamu tetap beriman, kita tetap kumpul juga kok di surganya Allah. Kita bisa apa? Anak kita andil kita buat anak tuh apa sih? Kita bikin kaki atau tangannya? Enggak. Bikin sehelai alisnya aja enggak demi Allah. Enggak demi Allah. Tapi bismillah. Anak kita punya Allah. Tugas kita satu. Mantesin kita jadi orang tua yang pantas anaknya ditolong Allah enggak? Pindah surat di surat ke-18 surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Khidir, itu kan mereka ngebangun rumah 2 anak yatim di situ. Ditanya sama Nabi Musa, kenapa ini rumah anak mau roboh dibangun? Kita tadi minta ke tetangganya, minta air aja nggak dikasih. Apalagi berbuat baik kayak gini harusnya kita layak dijamu. Akhirnya dijawab kan. Nabi Khidir cuma jawab satu di ayat 82-nya. Wa kana abuhuma soliha. Sederhana. Karena bapaknya soleh. Punten ya, ini anak kecil. Kita bangun rumah yang bangun siapa? Tukang. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh. Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya ngerenov rumahnya. Hanya karena satu alasan, bapaknya soleh. Tidak diceritakan anaknya juga soleh. Tidak diceritakan keluarganya juga soleh. Dan ini masih belum bisa apa-apa ini anak. Dan jadi dipastikan bahwa ada riwayat tafsir lain yang juga menjelaskan bahwa ternyata yang soleh bukan bapak kandungnya, tapi bapaknya lagi 7 turunan ke atas. Mungkin kalau ada orang bercanda kaya 7 turunan, mungkin dari riwayat itu. Tapi ya karena izin ya, kalau pernah hidup tinggal di Thailand waktu dulu, mohon maaf waktu masih jadi bandar, itu duit bukan masalah Kak Andika. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal, tapi kalau Allah udah gak ridho sama duitnya, anaknya LGBT, anaknya mati overdosis narkoba, itu apa kabar yang di desa guru ngaji, gaji sebulan 250.000. Anak-anaknya mana cukup, ada 4, ada 5 sekolah di mana-mana, ternyata gratis semua, karena ternyata ngapalin Quran semua, tanpa dipaksa, mau sendiri. Dan punten, biasanya yang pada jadi orang hebat orang yang kayak begitu tuh. Daripada yang digedein pakai, mohon maaf ya, duit haram dan yang lain-lain. Jadi bismillah. Kita sesuatu yang kayak misal ada yang mikirin jodoh. Tenang, jodoh pasti ketemu. Pilihannya 2, paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu nanti di surga. Pertanyaannya 1, kita mati ke surga atau enggak? Itu lebih penting kita pikirin. Daripada ya udah deh aku mau dipegang, ya udah deh aku mau dipeluk, ya udah deh aku lepas kerudung, yang penting kamu mau sama aku. Jangankan pacarmu naksir, hei. Satu dunia naksir yang punya surga nggak suka sama kamu aja, kamu tetap repot. Kenapa nggak sibuk mikirin sesuatu yang lebih pasti? Kita mati kemana nih? Jadi ya itu sih pegangan yang terbaik. Nah, Bismillah. manusia itu kan diciptakan memang ya terbatas ya. Oke. Kemampuannya terbatas. Marah nggak Allah terhadap manusia yang ya pemikirannya mungkin lagi salah, ya mungkin emosinya lagi meledak, point of view-nya salah, mungkin mindset-nya salah. Marah nggak sebenarnya Allah terhadap ciptaannya yang model begitu gitu? Manusianya terbatas, tapi kan kekuasaan Allahnya nggak terbatas. Jadi kan makanya kadang orang yang beriman itu percaya diri tetap, nggak minderan, tapi percaya dirinya bukan karena aku hebat, tapi karena aku punya Tuhan yang maha hebat. Kita salah pasti, yang lagi ngomong aja dosanya banyak banget ini. Cuman ya kabar baiknya kita lagi berurusan sama Allah, yang Dia tahu betul dan ngelihat hasil akhirnya. Ya, makanya itulah pentingnya manusia yang paling ada satu doa yang sampai dipuji sama syaitan, yaitu doa apa? Doa minta husnul khotimah. Kalau kita minta doa husnul khotimah, kematian yang baik, meninggal pas lagi sujud, meninggal lagi dalam keadaan beramal soleh, itu setan akan berkata, ini manusia yang cerdas nih.
Karena capek dong, gue bikin dia maksiat puluhan tahun, ditutup lagi dia lagi sujud nih meninggal. Atau gue buat apa ngajak dia maksiat puluhan tahun. Ya kan? Nah itulah, kita salah bisa pasti. Cuman masalahnya, hasil akhirnya mau kita apa ini? Kita bahkan, meskipun iya, ada orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Ada orang yang hidupnya baru lempeng setelah dipenjara dulu, digebugin dulu, dibikin bangkrut sama temannya dulu. Tapi kalau ujung-ujungnya bikin dia jadi hamba yang baik di hadapan pencipta makhluk, bukan di hadapan makhluk, tetap happy ending. Maka, dan husnul khotimah bukan perkara mati karena apa kan? Perkara mati sedang apa? Gitu kan. Oh meninggalnya gara-gara kanker. Tapi lagi ngapain? Lagi sujud, sholat rakaat terakhir, aman. Daripada meninggalnya di masjid. Ih keren, tapi lagi apa? Lagi nyolong AC, jatuh ketimpa. Nggak jadi aman kan? Itu enaknya urusan sama Allah gitu. Nah kalau gua sebenarnya menyambung yang tadi Koko bilang nih. Iya. Lihat endingnya di mana, Iya. ujungnya di mana. Iya. Kan kita manusia biasa nih, Iya. tempat salah dan hilaf, Iya. ya dong. Dari balik misalkan dosa, tiba-tiba tersadarkan. Iya. Tapi mungkin waktu kebaikan kita jauh lebih sedikit ketimbang yang kesalahan yang buruknya udah lah lewat. gitu. Nilai kita akan seperti apa kok? Ya itulah adilnya Allah ya. Kan ada yang yang paling terkenal kan yang pelacur yang minum seekor anjing kan. Ternyata kan effortnya ternyata bukan masalah ngasih minum ekor anjing ya. Tapi itu dia sampai turun ke sumur, ciduk pakai sepatunya, digigit pakai giginya, nanjak ke atas baru diminumin sambil ngerasa ya Allah. Aku pernah mendengar ayat bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Apapun yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Berarti anjing ini saja sedang bertasbih. Sedangkan aku menghabiskan waktuku dengan kehinaan, dengan jual diri. Maka demi Allah bisa jadi aku lebih hina dari daripada anjing ini. Dan perasaan segitu ngerendah di hadapan Allahnya, itu dia yang mahal. Serius. Air mata tobatnya seorang pendosa jauh lebih mulia daripada sombongnya ahli ibadah. Makanya dari tadi disampaikan kan, bahwa kita nyampe surga itu Nabi yang bilang, bukan karena ibadah kita, tapi gara-gara kasih sayang Allah. Tinggal kita mau gunain gak kasih sayang Allahnya ini. Dan maksiatnya puluhan tahun, tobat sehari sebelum mati dan lagi sujud, alhamdulillah husnul khotimah. Berarti pahalanya lebih sedikit dong. Nggak peduli, kita nyampe sana tuh selagi Allah ridho, Allah punya kuasa untuk nggak mikirin 1000 dosa kamu yang lain. Yang penting kamu endingnya gimana nih? Bismillah mudah-mudahan dalam ketaatan. Ketika dalam ketaatan, tapi surganya tentu beda dong kok. Tapi serendah-rendahnya surga, bro. Nggak akan nggak enak gitu. Nah pilihannya di sana tuh enak-enak banget, nggak enak banget gitu. Nggak ada di tengah-tengah gitu. Dan ini mumpung di sini gitu. Karena kita nanti hasil di sana tergantung kita ngapain di sini gitu. Ada sih yang ngapain di sini akhirnya dihukum di sini, pertolongan berarti. Kan pernah ada ya koruptor 10 ketangkap 1, ngambek dia. Kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Begitu dibebasin akhirnya diwawancara, gimana perasaan ditangkap? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah waktu ditangkap ngambek? 1, alhamdulillah jadi berhenti nyolong. Coba saya nggak ditangkap-tangkap, mungkin sampai hari ini masih jadi maling. 2, jadi kenal Allah. Karena di dalam pengajian melulu, di luar banyak yang ngajak ngaco. 3, lumayan DP gugurin dosa. Kebayang saya nyolong melulu nggak dibayar-bayar di dunia, dihukumnya nanti semuanya setelah mati, repot. Oh iya, tolong bilangin ya sama yang dulu laporin saya, makasih gitu. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa. Saya cuma bisa mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi beliau. Bisa yang ngambek reporternya tuh, kenapa jadi soleha begini? Gue mau jual berita apa? Gitu, ya. Tapi isilah kan. Kata dia kepahitan. Enggak, takdir buruk tuh nggak ada. Adanya cuma satu, takdir yang nggak sesuai kepengen kita. Kata siapa sih yang kita pengen baik dulu? Waktu itu kita kecil juga doyan permen, malah diambil permennya waktu sakit gigi. Kita juga marah kan, mama pelit beli gelang emas aja bisa, masa permen aja nggak dikasih? Karena apa? Karena kita nggak ngerti, baru nyadarnya kapan? Nanti pas jadi orang tua. Terus dengan akhirnya kepintaran dia S1, S2, S3, eskalator pun, Esteban Cambiaso sekalipun. Kenapa ada gelandang Argentina? Enggak, kita enggak. Ya, tapi sebenarnya masalah yang ada di dunia kalau disimpulkan itu kan cuma satu ya, kadang-kadang ekspektasi nggak sesuai realita, maka itu menjadi masalah bagi siapapun orangnya ya. Terus saya pernah diskusi ini sama Wendy. Udah lama? Lumayan. Ada kebingungan lah di hati saya. Iya. Jadi ditempa masalah bertubi-tubi. Iya. Ya.
Terus ketika mentok di kepala, akhirnya berusaha share ke orang. Ya. Share ke orang yang pertama, nasehatnya berbalik untuk ya lu bersyukur. Oke. Ke orang kedua, lu bersyukur. Orang ketiga, lu bersyukur. Orang keempat, lu bersyukur. Orang kelima, lu bersyukur. Sampai akhirnya tanya sama Pak Wendy yang saya anggap imannya lebih baik dari saya ya gitu. Apakah semua masalah yang kita hadapi, endingnya hanya lewat satu pintu, yaitu syukur? Gerbang kenal Allah 2 sih. 1 nggak pintu syukur, ya 2 pintu taubat. Masalahnya pintu syukur banyak yang kebablasan kan. Waktu dapat gaji, dia nggak mikirin yang nggak dapat gaji, yang berusaha nyari kerja, kita malah sibuk mikirin yang uangnya lebih banyak. Marah. Kalau udah marah terus mau nggak mau gimana? Mau nggak mau gerbang jeweran, gerbang taubat. Berapa banyak orang yang akhirnya setelah di penjara baru taubat? Berapa banyak orang yang setelah bangkrut akhirnya baru taubat? Berapa banyak orang yang akhirnya setelah bonyok dulu baru akhirnya kenal Allah? Tinggal kita mau kenal Allahnya kapan nih? Jadi dan alhamdulillah masih sempat kenal Allah gitu. Berarti ketika dapat nasihat itu, Ya. syukur, itu berarti arahan yang baik untuk selalu mengingat bahwa apapun yang terjadi hari ini, lu harus cari sesuatu yang bisa lu syukuri gitu. Syukur tuh baik untuk diri, lalu setelahnya memang harus jadi apa lagi dulu nih. Makanya kan tugas manusia itu sebenarnya cuma 3 dalam segala hal apapun. 1, luruskan niat, ikhlas lillahi ta'ala, nggak buat dipuji orang, nggak buat harta dan yang lain-lain. Yang penting jadi amal soleh di sisi Allah. 2, ikhtiar maksimal. 3, ditutup dengan tawakal Allah. Dengan tawakal itu nanti, ya Allah, kasihan yang nggak punya kaki, aku masih bisa lari. Meskipun ya sepatuku bolong, aku iri sama yang sepatunya lebih bagus. Yang lain bahkan ada yang nggak bisa ngerasain beli sepatu gara-gara kakinya juga nggak ada. Itu kan bagus kan buat diri kan. Tinggal nanti ke depannya mau ngapain nih kita nih. Kita mau tutup dulu hubungan sama orang yang jahatin kita, silakan. Jadi kita ikhtiarnya tetap silakan apapun itu. Yang penting kan masalahnya orang yang lebih soleh dari kita kayak Nabi contohnya, mereka apapun yang terjadi dalam hidupnya memang pilihannya cuma 2. Kalau nggak syukur ya memang tobat. Ya, Nabi Sulaiman punya kerajaan segitu besar malah berkata, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati, ya Allah ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Ya Allah, kerajaan seluas itu diriwayatkan kan. Istrinya Ratu Balkis dengan kerajaan sebesar itu juga, tapi malah minta saking ngerasa ngehambanya, ya Allah bantu aku untuk bisa bersyukur. Ya Allah, segitu luar biasanya. Nabi Adam diusir dari surga. Dia kan aslinya nggak mau makan buah terlarang. Akhirnya godain siapa? Istrinya. Ketika akhirnya tergelincir dengan istrinya, lalu berdoa. Doanya nggak nyalahin iblis dan juga istrinya. Doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Cukup, nggak nyalahin siapa-siapa. Kita mau minta kayak gimana ini? Ini Nabi Adam nih lebih soleh dari kita nih. Dia bisa aja ngomong kayak gini, ya Allah, Pak, engkau tahu ini mah iblis yang ngegoda. Iblis yang dihukum, nah saya pipi luan. Untung nggak ngomong gitu karena bukan orang Sunda kan. Iya kan, ya gitu kan. Tapi ya itu dia mentalnya beliau gitu. Karena memang bagi orang yang udah benar-benar imannya benar, dia ke Allah, apapun yang terjadi dalam hidupnya yang dia pikirin cuma satu, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah. Udah, berarti nggak peduli. Harusnya saya bersyukur ketika ketemu dengan 5 orang berbeda, mengingatkan saya untuk bersyukur. Ya di luar sana ada yang nggak punya orang buat ngingetin loh karena sebatang kara. Mau cerita ke siapa? Gimana? Iya, Ada berarti juga yang pengen tanya kayak nggak punya handphone. Ada yang punya handphonenya nggak ada kuotanya, nyari hotspot jadi repot. Berarti reaksi saya salah waktu itu. Saya lagi marah-marahnya aja sama keadaan. Apa yang manusiawi? Tenang. Lagi marah-marahnya sama keadaan, terus mempertanyakan apa semua kunci dari masalah hidup ini harus selalu lewat satu pintu, yaitu bersyukur. Banyak sih pintunya, cuman ya kecuali kalau kita nemu jalan di mana kita nggak bersyukur, wah aku nggak mau bersyukur, aku mau nyekek dia, begitu nyekek tahu-tahu cek rekening, ya ada duit masuk 18T. Kalau ada cara itu silakan. Masalahnya enggak kan? Masalahnya enggak kan? Ya udah. Atau misalkan, wah aku nggak suka presiden ini, aku mau bakar ban di depan di sana. Kalau tiba-tiba gara-gara itu beliau jadi mundur terus ngasih semua hartanya ke kalian, silakan. Masalahnya enggak kan? Enggak. Dia mau gimana nih responnya? Iya. Ya gitu ya. Nah, Paul, Ya. dalam Islam itu Islam minta kita umatnya jadi orang apa sih? Orang kaya atau orang yang susah atau orang yang bagaimana sih? Iya. Iya, kayak
Masa nggak diizinin kaya gitu. Nah itu dia Islam punya cara untuk apapun takdir yang Allah kasih ke kamu bisa tetap jadi jalan tambah dekat sama Allah, jadi kebaikan. Kalau kamu jadi orang kaya ini ada contohnya. Kalau kamu jadi orang yang tidak kaya ada contohnya. Dan kalau kita ngelihat Nabi yang tidak kaya dan yang kaya ada. Sahabat Nabi yang kaya dan tidak kaya ada. Walaupun perlu dicatat, kalau ada sahabat Nabi yang tidak kaya bukan karena nggak sanggup kaya, tapi karena mereka memilih aku lebih mudah dekat sama Allah kalau tidak kaya. Ada sahabat Nabi yang dilarang mimpin. Kamu manusia tinggal duaan aja kamu nggak boleh mimpin. Padahal solehnya luar biasa. Ada sahabat Nabi yang pergi kemanapun nggak boleh jadi rakyat. Harus jadi pemimpin. Amr bin As contohnya. Tapi beliau berhasil buktiin setiap kali megang kekuasaan jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Jadi semuanya memang jalan. Ibarat gini lah. Kita punya rumahnya di ujung jalan dan pulangnya harus lewat jembatan. Nggak ada jalan lain, cuma jembatan itu. Pertanyaannya gini, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum? Nggak ada. Nggak ada kan? Ada. Kenapa? Karena kita tahu, tapi jembatannya udah bagus, tapi misalkan rumahnya bobrok, kan nggak ada kan? Pintunya pecah, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong, itulah dia. Seindah-indahnya jembatan kan kita nggak mau tinggal di jembatan. Nah, kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kenapa kita stres? Karena kalau kita sibuk terlalu bagusin jembatannya, lupa bagusin rumahnya. Maka pantasan stres karena kita terlalu sibuk membangun sesuatu yang pasti kita akan tinggalkan. Apa maksudnya dengan hubungan kita dunia kayak sekarang? Kamu mau kaya, mangga. Kamu mau jadi pejabat, mangga. Kamu mau jadi artis, mangga. Tapi sebagaimana mereka cuma jadiin itu jalan mereka tambah dicintain Allah. Para sahabat Nabi beda kok. Ada yang dia pengen ikut ke medan perang disuruh pulang ngurus orang tuanya. Ada yang disuruh ke medan perang untuk menguasain kepeperangan. Ada yang disuruh ke bisnis menguasain perbisnisan. Tapi semua cuma jadiin itu jembatan untuk pulang tambah dekat kepada Allah. Jadi silakan nih. Ada sahabat yang pengen miskin nggak miskin-miskin. Ada yang pengen kaya nggak kaya-kaya. Ya. Jadi cuman semuanya sama. Ini kita mau jadiin apa nih? Jadiin sekadar tujuan padahal pasti akan kita tinggalin juga, atau kita bakal jadiin ini jalan tambah dekat kepada Allah. Ibarat kayak kita lagi di rest area, kita kalau punya duit bisa jajan macam-macam. Akhirnya beli beras 5 karung, beli mie instan 5 kardus, begitu nyampe pintu keluar tahu-tahu ada tulisan semua yang dijajan di sini cuma boleh dimakan di situ. Kan repot. Tahu gitu gua nggak jajan banyak. Ya Nabi juga udah bilang kayak gitu, hidup kamu tuh kayak orang lagi jalan sementara terus duduk di bawah pohon neduh sementara terus nanti harus lanjut perjalanan. Boleh punya kuasa, tapi meninggal nggak ditanya jabatan tertingginya apa, ditanya kamu gunain buat apa kekuasaan kamu. Boleh punya duit, tapi meninggal nggak ditanya saldonya berapa, ditanyanya kamu dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Boleh jadi terkenal, tapi meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ditanyanya kamu ajarin apa ke followers kamu. Iya, pintu surga ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan nggak ada. Apalagi kalau centang birunya beli. Bener lagi. Kok nih penasaran juga nih kok. Nih orang bodoh nih ya, maaf nih kok. Kan kayak dari awal nih ada pembahasan Andika daun jatuh atas izin Allah. Iya. Ini orang bodoh aja mikir nih. Kan bahkan apa yang kita alami, yang kita jalani itu kan memang udah ada, apakah sudah ada tertulis takdirnya kita meninggal kapan, kita lahir kapan, kita sakit kapan, Jodohnya gimana, terus saya nggak tahu apakah itu udah sampai, apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka, apa sampai situ nggak? Iya. Ya berarti kita, maaf, Ini autopilot. Ini Allah udah tahu nih siapa aja yang bakal surga, siapa yang bakal neraka, Allah udah tahu. Lah, berarti kita hidup autopilot aja. Sahabat Nabi juga bertanya kayak gitu. Terus kalau gitu buat apa kita beramal? Jawaban Nabi, i'malu, beramalah kalian karena kalian akan dimudahkan menuju takdir kalian masing-masing. Maksudnya berarti gimana? Kita kan satu nggak tahu. Dan dua, kalau memang Allah nggak pengen kita dapat kebaikan, ini mudah loh kajian ini nggak jadi ada. Saya dibikin gagal ke sini, atau dibikin nanti sakit, ada yang kunci motornya hilang, ada yang macam-macam. Punten ya, sengaco apapun kita dulu, tahu-tahu kok ini podcast malah jadi ngebahas tentang Allah misalkan. Atau bahkan tadi siang pengajian, itu orang tahu-tahu yang tadinya habis maksiat, kok beres-beres maksiat dipaksa temannya pengajian. Ya udah, kok dia dimudahkan dalam kebaikan. Makanya saya selalu husnuzon setiap kali lagi duduk di kajian, oh ini wajah-wajah yang Allah pengen ada di surganya nih nanti. Karena kalau Allah nggak pengen kita ngadain ini, gampang kameranya rusak kek, mati lampu sejaksel kek, gampang, atau ada petir menyambar kek.
Ini kenapa ada aja ini lancar kayak begini? Sampai minum obatnya ditunda dulu tadi. Waduh. Gak usah ya. Baru kali ini gue denger Ustadz callback. Iya kadang-kadang gitu kok. Maksudnya kadang-kadang mikirnya sesimpel itu sebagai orang bodoh. Kalau semua sudah diatur, semua sudah tertulis dan segala macam. Itu dia, tapi Berarti kita kan nggak tahu. Ya udah tinggal ngejalanin aja kan. Ya, Bahkan nggak tahu. ke depannya apa Ada yang pernah mikir kayak gini loh. Oh kalau udah ditentuin jangan-jangan gue ahli neraka nih. Ya udah aku maksiat aja. Ya tiap maksiat gagal melulu. Pengen dugem bannya kempes. Diskotiknya tutup. Teman-temannya nggak jadi berangkat. Ya Allah saya pengen maksiat aja gagal melulu. Nggak jadi dia akhirnya. Jadi ya karena kita nggak tahu. Alhamdulillah nggak tahu kan. Coba kalau tahu. Dan uniknya ada beberapa orang yang udah dikasih clue. Contoh kita tahu hadis 10 sahabat yang dijamin surga. Unik ya 10 sahabat yang dijamin surga itu udah dikasih tahu itu besoknya ibadahnya malah tambah taat. Mungkin kalau nanti ada suara dari langit, kok nanti kamu mati ke surga, kayaknya saya besok nggak mau sholat subuh, ngapain? Mendingan juga tidur. Orang udah kejamin. Udah kejamin, ya udah. Pantesan mereka yang dijamin. Kualitas orangnya kayak begitu. Kenapa kita nggak dijamin? Ya gini bro orangnya. Jadi ya sudah karena nggak tahu, sibuklah beramal kata Nabi, karena kamu akan dimudahkan menurut takdirmu sendiri. Tahu-tahu pengen ngadain pengajian, ya punten. Tadinya ini ada sesuatu yang misal nggak bisa hari ini atau gimana, geser atur jadwal, jadiin istilah, nyampe ke sini. Dari awal niatnya udah, nggak pernah minta populer dari dulu, tapi ketika dia dikenal orang ya udah, popularitas ini cuma alat buat ngenalin Allah. Nah, itu tuh. Udah gitu aja, Itu bukan buat ngenalin diri sendiri. Udah, gitu aja. Soalnya saya pribadi belum nemuin tuh. Nemuin apa tuh? Kenapa saya dikasih popularitas? Ujian. Yang paling beruntung mana? Yang akhirnya setelah populer jadi jalan dirinya dan yang menontonnya tambah dekat sama Allah. Karena kan ada yang setelah populer dirinya dan yang menontonnya tambah banyak juga maksiatnya. Ya udah dia yang paling rugi. Soalnya ada fase-fasenya yang aneh yang saya rasain ya. Di fase-fase awal merintis karir itu ya tujuannya pengen populer. Betul. Dengan kita populer awalnya otomatis tawaran pekerjaan makin banyak. Ya, rezeki pun Ekonomi naik. membaik. Nah, Punya kehidupan yang lebih baik. bisa nyenengin orang-orang yang disayang. Iya, kayak gitu-gitu. Punya kehidupan ideal sesuai dengan skala pemikiran. Iya. Tapi ada fase-fase di mana belakangan ini lagi mikir kenapa ya Allah kasih gua popularitas. Karena selama ini yang kalau dilihat ke belakang kayaknya selama bukan situ. Ini kiasan. Boleh kali. Boleh. Karena nggak boleh. Maksudnya selama ini saya rasanya menjadikan popularitas itu hanya sebagai tools untuk kehidupan saya pribadi dan keluarga kecil saya. Saya pernah menanyakan ini ke beberapa orang. Menurut lu kenapa ya gue dikasih popularitas? Ya lu bisa jadi sumber pahala buat orang. Dari mana? Ya lu ngibur orang tiap hari lu pikir nggak ada pahalanya. Tapi kan gue menikmati sesuatu dari apa yang gue kerjakan. Orang tujuan gue cuma mau ngidupin keluarga. Ya akhirnya dapat pahala juga tadi kan dengan nafkahin keluarga. Jangan dikira nggak ada keluarga, nggak ada pahalanya. Kalau Allah nggak pengen kita populer kan gampang. Iya sih. Dibikin waktu casting gedungnya roboh kayak. Iya juga atau kondisi mohon maaf fisiknya tidak setampan ini mungkin atau gimana. Ya itu mudah banget dari Allah. Dan ya itu dia pahala itu kan. Ini juga ganteng, tenang. Nah, gitu dong. Iya, kan badan udah gede. Berarti kita sebagai manusia yang berakal harus mencari tahu sendiri apa maksud Allah memberi ini semua ke hidup kita. Tugas kita cuman jadiin ini jalan tambah dekat sama Allah, sesederhana itu. Ya, Susah ya jadi manusia itu ternyata ya. Kalau ditarik kembali ya. Meskipun secara simpelnya adalah tugas lu cuman menjalani. ya. Jadi hamba yang nurut, udah. Sulit ternyata. Yang bikin sulit ya kepengen kita sih sebetulnya. Itu ya. Pengen ini, Nafsu pengen kita itu. ya Iya. ngendalin itu. Kadang kalau kita mikir ya Allah, apa kita punya keinginan? Ya. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Jujur, dari lahir sampai hari ini lebih banyak ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita. Kita suka. Terus udah banyak yang kesampaian, kok masih nggak bahagia juga?
Kita sih mungkin bahagianya ngejar yang kita suka mulu, bukan ngejar yang Allah suka. Ternyata bahagia adanya pada apa yang Allah suka. Makeba. Ketinggalan sholat gak nangis, hilang duit baru nangis. Ya. Hatinya sih bukan Allah, jadi capek hidupnya. Nih satu pertanyaan kok. Ya, Kok satu mau ya. jawab terserah. Enggak juga terserah gitu. Agak berat sih. Nggak tahu nih bisa tanya apa enggak. Koko marah gak kalau misalkan saya udahin talkshow-nya? Ya makasih. Yaudah ya, assalamualaikum.